Bismillah. Baik, pada video kali ini kita akan coba untuk berdiskusi dan berbagi opini tentang memilih compiler untuk bahasa pemrograman C. Ya, jadi kalau kita coba untuk mencari di internet, ya, misalkan dari media ini, jadi daftar compiler untuk bahasa C itu ada banyak sekali ya. Kita bisa coba lihat di sini, itu daftarnya. Jadi ada nama compilernya, kemudian pengembang compilernya, kemudian support platform, kemudian lisensinya, dan kepatuhan terhadap standar ini ya, untuk pemrograman C-nya, ya, dukungan untuk standar pemrogramannya. Dan kita bisa lihat nih, ada banyak sekali ya eh, compiler yang dikembangkan oleh berbagai pihak ya yang memiliki dukungan yang bermacam-macam terutama untuk hari ini ya itu compiler itu semakin bervariasi ya. Jadi ada yang compiler yang sudah ada sejak cukup lama, ada yang baru muncul belakangan ya. Semuanya punya plus minusnya. Di sini saya ingin berbagi opini, sedikit opini tentang memilih compiler untuk bahasa pemrograman C. Jadi kalau kalian ingin belajar bahasa pemrograman C, itu ada beberapa compiler yang bisa kalian pertimbangkan untuk gunakan. Ya, nanti akan kita coba sampaikan juga beberapa alasannya. Baik, jadi dari banyak itu, ini saya sudah siapkan beberapa. Jadi yang pertama itu adalah GCC ya atau the GNU Compiler Collection ya. Jadi untuk GCC ini dia menyediakan front end untuk bahasa C, C++, Objective-C, Fortran, Ada, Go, D, kemudian Modula 2 dan library untuk bahasa-bahasa tadi. Ya, jadi GCC ini sudah ada cukup lama ya dan masih aktif dikembangkan sampai sekarang ya. Seperti itu. Jadi GCC ini bisa digunakan untuk eh, mengcompile bahasa C ya. Jadi bahasa pemrograman C itu berbeda dengan bahasa pemrograman yang interpreted ya. Seperti misalkan kalau mungkin kita mengenal ada bahasa pemrograman JavaScript dan Python ya, itu dia interpret ya. Jadi setelah ditulis itu bahasanya bisa langsung diterjemahkan dan dijalankan. Sedangkan untuk bahasa pemrograman seperti C itu setelah selesai ditulis dia perlu dikompil. Jadi ada proses merubah jadi kode, bahasa kode itu menjadi eh, hasil compile ya, menjadi bentuk yang bisa dijalankan ya. Jadi diproses dulu. Istilahnya di dunia komputer itu ada namanya compile ya. Jadi kita bisa menggunakan GCC untuk compiler bahasa pemrograman C ya. Nah, menariknya dari GCC itu adalah dia tersedia untuk semua platform ya. Jadi disebutkan di dokumentasinya itu cara installnya untuk platformnya. Walaupun utamanya GCC itu biasanya itu tersedia di dalam sistem operasi GNU/Linux atau sistem operasi Linux. Ya, tapi kita juga bisa install GCC ini untuk Windows juga. Kemudian selain GCC itu kita berpindah ya ke yang selanjutnya itu ada ini ya, Sileng atau Kleng atau apapun ya orang menyebutnya. Jadi ini adalah sebuah project yang berusaha untuk membuat eh, compiler ya untuk bahasa keluarga C ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi GCC compatible driver dan eh, MSVC compatible compiler driver itu dia disediakan juga. Jadi kenapa si Lang ini atau saya sebutnya eh, Clang ini ya, dia muncul itu karena untuk GCC itu ketika diimplementasikan ya, orang mengimplementasikan atau memodifikasi sebuah program itu dia perlu
untuk mempublish source code-nya, ya. Sedangkan pengguna eh, compiler untuk bahasa C dan keluarganya itu kadang mereka membuat produk berbayar, ya, yang mereka tidak ingin source code-nya itu dipublish, ya. Sehingga, nah ini ya, nah ini. Jadi di sini disebutkan atau tidak ya? Jadi cerita singkatnya, eh, Clang ini dia itu eh, seperti GCC pada dasarnya, ya. Akan tetapi dia punya lisensi yang lebih bisa mengakomodir pihak-pihak yang ingin membuat proyek berbayar, ya, proyek yang sifatnya komersil, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi di antara pengguna Clang ini adalah Apple, ya. Jadi Apple itu kan terkenal dengan produknya yang eksklusif, ya, eksklusif. Bahkan untuk software-softwarenya itu eh, tersedia secara eksklusif. Jadi berbayar, ya. Jadi programnya berbayar dan source code-nya pun juga tidak tersedia secara publik, ya. Berbeda dengan software-software open source yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma dan kita juga bisa melihat source code-nya, ya. Bahkan kita bisa berkontribusi juga terhadap software software open source. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan, ya, eh, Sileng atau Clang ini, ya. Atau selanjutnya, ya. Selanjutnya ini ada compiler yang menarik dan termasuk baru, ya. Jadi Zig, ya. Zig ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman, ya. Nah, tetapi disebutkan bahwa Zig itu dia juga menyediakan toolchain, ya. Dan di sini, ya, yang menarik dari Zig selain sebagai sebuah bahasa pemrograman, ya, Zig itu dia punya perkakas yang bisa kita gunakan untuk mengimprove kode C atau C++, ya. Jadi di sini kita fokusnya di bahasa C, ya. Jadi kita bisa menggunakan Zig itu sebagai drop-in C compiler, ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa mengcompile proyeksi kita itu menggunakan tools yang disediakan oleh Zig, ya. Jadi menariknya eh, kalau kita menggunakan Zig, ya, itu kita bisa memiliki compiler untuk mengcompile bahasa C dan C++, juga kita bisa gunakan untuk memprogram bahasa Zig dan kita bisa gunakan juga untuk mengcompile bahasa Zig ini, ya. Seperti itu. Jadi ini termasuk bahasa pemrograman yang baru, ya. Versinya sekarang masih ada di versi 0.13. Nah, tapi Zig ini sudah digunakan untuk membuat berbagai macam produk software di luar sana, ya, yang sudah mulai diadopsi oleh sebagian industri juga, ya. Jadi kita bisa menggunakan Zig compiler. Kemudian ada lagi, nah ini ya. Jadi dari Microsoft. Jadi Microsoft pun juga sebenarnya menyediakan compiler untuk bahasa C, ya, bahasa C dan keluarganya C seperti C++. Tetapi untuk Microsoft ini secara spesifik, ya, itu compilernya itu jadi satu dengan IDE-nya. Ya, jadi IDE-nya Microsoft ini namanya Visual Studio. Jadi kalau kita ingin mengcompile eh, bahasa C, ya, menggunakan compilernya Microsoft itu kita perlu mendownload IDE-nya, ya. Jadi IDE-nya bernama Visual Studio, ya. Nanti kita akan bisa mendapatkan compilernya. Dulu compilernya itu terpisah, nah, tapi untuk sekarang compilernya itu dijadikan satu dengan IDE-nya, ya. Jadi di sini disebutkan bagaimana kita bisa memulai dengan C++ dan C, ya. Jadi pertama menggunakan Visual Studio-nya, ya, kita download, kita gunakan untuk membuat kodenya. Kemudian untuk mengcompile kodenya, kita akan gunakan tools yang sama, yaitu Visual Studio. Ya. Nah, kenapa saya menyebutkan ini, ya, produk dari Microsoft ini? Karena sebagai pengguna Windows, ya, kita akan
sulit ya untuk keluar dari ekosistemnya Windows juga, ya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan untuk aktivitas pengembangan program dan aplikasi itu juga kita eh, mau tidak mau akan masuk ke ekosistemnya Windows ya. Jadi ada banyak program ya spesifiknya untuk aktivitas pengembangan development itu yang kita perlu menggunakan eh, ekosistemnya Windows ya. Di antara yang umum ya dan yang banyak digunakan itu ada namanya ini ya Microsoft Visual C++ Redistributable ya atau biasanya itu disingkat dengan MSVC ini ya. Jadi kalau kita menggunakan ini ya ini jadi tools ini itu adalah runtime library ya. Jadi runtime library jadi semacam software untuk menjalankan program, terutama sistem aplikasi ya, atau sistem program yang menggunakan bahasa C dan C++ untuk bisa berjalan di ekosistemnya Windows. Ya, jadi banyak software yang membutuhkan MSVC, ya, seperti misalkan Node.js, kalau pernah dengar Node.js, kemudian Python, ya, kemudian bahkan software server seperti Apache, HTTPD itu memerlukan MSVC, ya, MSVC runtime, ya, jadi agar dia bisa jalan di Windows seperti itu, ya. Jadi kita bisa menggunakan eh, compiler dari Microsoft. Kemudian ini terakhir saya sebutkan juga ini Turbo-C. Nah, Turbo-C ini sebenarnya software yang sudah sangat lama ya, bahkan sudah tidak dikembangkan lagi, tapi mungkin ya, mungkin di antara kalian masih ada yang akan menemui ya Turbo-C. Entah itu dalam bentuk tutorial untuk belajar C, pemrograman C, atau bahkan mungkin diajarkan ya, entah itu di sekolah atau di kursus atau dimanapun. Nah, kalau masih ada yang seperti itu, sarannya sarannya adalah silakan gunakan tools yang lebih up to date ya. Karena Turbo-C ini dulu mungkin aktif digunakan, tapi untuk sekarang ini sudah tidak eh, aktif dikembangkan ya. Kita bisa lihat ya di rilis awalnya di tahun 1987 ya. Jadi sudah cukup lama ya, bahkan hampir mungkin hampir 40 tahun ya. Kita bisa lihat ya. Jadi eh, kita bisa lihat sudah sudah tidak dikembangkan ya. Jadi sudah discontinue. Tapi mungkin masih ada ya. Jadi ini kemungkinan kalau masih ada instansi ya yang mengajarkan ini ya kemungkinan ya karena pengajarnya ya dia belajarnya C-nya itu menggunakan software ini ya seperti itu. Tapi dari kita saran pribadi sebaiknya gunakan yang lebih relevan atau yang masih aktif dikembangkan ya seperti GCC atau Silang ya seperti itu atau mungkin ingin bereksperimen dengan compiler yang modern ya itu seperti Zig compiler atau sekalian ya jadi ada compiler dan ada text editornya ya yang lebih lengkap itu bisa menggunakan Visual Studio ya Visual Studio. Baik, kurang lebih seperti itu topik eh, sharing ya, diskusi dan berbagi opininya. Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat lain atau mungkin ada yang sudah menggunakan bahasa pemrograman C cukup lama sampai hari ini mempunyai pendapat terkait bagaimana memilih ya compiler untuk bahasa pemrograman C, silahkan komen di kolom komentar. Sekian.